siapa yang selalu nungguin IMC Podcast Corner? Nah, sekarang kita ketemu lagi nih. Bareng saya ini Diandra, kita ketemu di IMC Podcast Corner dan sekarang saya lagi ada di IMC Pekayon ya, Sobat IMC ya. Hari ini tentu saja saya punya lagi-lagi ya pembahasan yang sangat menarik seputar masalah kesehatan. Dan ini penting banget disimak supaya Sobat IMC nggak dapat berita-berita yang hoax gitu kan. Berita-berita yang belum tentu kebenarannya tuh bener apa enggak ya gitu. Karena saya akan ngobrol dengan langsung ahlinya, yaitu dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC Pekayon. Hari ini saya bersama Dr. Dian Burhansyah SPOG, spesialis kebidanan dan kandungan. Kita sapa dulu ya dokter ya. Hai Halo, dok. iya, iya. Gimana tadi habis menangani berapa pasien dok? 2 sih. 2. Iya, Masih ada sisa lagi nanti. enggak, udah. Oh udah ya, oke. Cukup. Oke, dok, hari ini kita akan ngomongin ini nih dok, mioma uteri dan langkah penanganannya. Tapi Iya, mungkin sebelum ke sana kita juga harus informasikan sama Sobat IMC nih, sebenarnya pengertian dari miom itu apa. Dan iya, mungkin banyak juga Sobat IMC yang membanding-bandingkan, padahal ojo dibanding-bandingke ya dok ya. iya, Banyak yang membandingkan miom itu dengan kista. iya. Nah mungkin kita harus kasih tahu dulu nih, miom itu apa, bedanya sama kista itu apa dok? Iya. Jadi mioma itu kalau kita bicara miom itu berarti bicara di rahim atau uterus kita bicara itu. Iya. Ya, jadi miom itu adalah suatu tumor jinak di mana dia tumbuh di otot rahim, ya, secara tidak normal. Jadi otot rahim itu mengalami pertumbuhan yang tidak normal, menjadi suatu tumor, tapi dia terbatas di dalam rahim, ya. Nah, kalau kista itu kebanyakan kita bicaranya di indung telur atau ovarium. Ya, kista ovarium, walaupun tidak tertutup kemungkinan kadang-kadang kista juga bisa terdapat di sekitar rahim, di bawah rahim, yaitu di daerah serviks. Kita namakan itu kista nabotian. Tapi kebanyakan kalau kita bicara kista itu lebih berhubungan dengan ovarium. Tapi kenapa Indung orang telur. selalu kayaknya itu ya dok ya, apa ya, suka kebalik-balik gitu loh Ya, dok? agak bingung aja. Heeh. Jadi intinya kalau kita bicara miom, kita fokus di rahim atau uterus. Tapi kalau kita bicara kista, pada umumnya kita bicara di indung telur atau ovarium. Oke, jadi tempatnya, lokasinya aja udah Yes, berbeda. beda. Kalau ciri-ciri bentuk atau fisiknya sendiri gimana dok? Ya, kalau miom itu karena dia asalnya dari otot, ya, Oke. otot rahim. Jadi dia mirip dengan daging lah ya, dengan daging atau otot. Ya, kalau misalnya secara ekstrimnya kita bilang kayak bakso lah. Oke. Kayak bakso Aduh, ya. serem ya ngebayanginnya ya. Kayak bakso ya. Memang bakso kan dari daging juga. Sama kayak seperti bakso. Dok, nanti saya kalau Miom. makan bakso berasa makan miom deh dok. Iya, mirip. Nah, kalau kista yang kita bicarakan kista di ovarium atau indung telur itu pada umumnya berisi cairan. Ya, tergantung jenis kistanya. Kan kita bedakan lagi beberapa jenis kista. Ya, kistanya bisa kista karena endometriosis, biasanya berisi bekuan darah warna coklat. Makanya kita bilang kista coklat karena isinya bekuan darah berwarna coklat. Kemudian ada kista juga yang bersifatnya cairan, ada yang bersifat dia lebih kental, seros atau mukos, ya. Bahkan ada kista juga kadang-kadang yang campur dengan jaringan padat. Ya, biasa kalau kista bercampur jaringan padat kita harus curiga nih kemungkinan ke arah keganasan itu lebih besar. Jadi beda jauh bentuknya pun ya. Jauh. Daging dengan cairan. Jauh. Ya. Nah, jadi jangan sampai ketukar lagi nih Sobat IMC ya. Oke, itu tadi perbedaannya sama kista. Nah, kalau gejalanya ini sama apa enggak dok? Miom sama kista? Yes, beberapa gejala ada samanya, tapi sebagian besar agak berbeda, ya. Kalau miom itu karena kita bicara di dalam otot rahim, ya. Bicara di dalam otot rahim, tentu saja keluhannya dia lebih banyak berhubungan dengan menstruasi. Oke. Ya, menstruasi yang lebih banyak jumlah darahnya, menstruasinya jadi lebih memanjang, lebih lama gitu ya lebih dok. lama, atau kadang-kadang terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi. Jadi tidak mens tapi dia berdarah.
itu bisa miom. Oke. Nah, beberapa gejala bisa mirip-mirip, yaitu nyeri misalnya, ya. Nyeri pada saat haid, misalnya ada miom juga bisa menimbulkan nyeri haid. Bisa. Nyerinya tuh yang seperti apa spesifiknya, Dok? Karena mungkin banyak juga ya di antara sobat IMC ini yang perempuan yang setiap bulan pasti memang merasakan nyeri. Tapi Betul. bedanya sama Yes. nyeri miom itu seperti apa, Dok? Nyeri yang kita bilang abnormal itu dia tidak hilang dengan kita istirahat atau kompres ya. Kompres hangat di dalam perut itu tidak hilang, harus harus minum obat anti nyeri, painkiller. Harus minum painkiller dan dia tidak bisa beraktivitas, mengganggu aktivitasnya, itu sudah abnormal kita bilang. Iya. Cuman kalau nyeri masih bisa diatasin, masih bisa dikompres, aktivitas masih bisa berlangsung, kita masih bilang dalam batas normal, ya. Kemudian tadi yang saya bilang kemiripannya di nyerinya. Nyerinya ya. Karena beberapa kista, termasuk kista endometriosis, itu juga mengakibatkan nyeri pada saat haid. Sama dengan miom. Oke. Yang menyebabkan nyeri pada saat haid. Berarti kalau kita sudah menemukan gejala ini nih, Dok. Betul. Apa yang harus kita lakukan, Dok? Yes. Jadi bila ada keluhan menstruasi yang tidak normal, ya, rata-rata kan kalau perempuan menstruasi yang normal dia sudah lebih paham ya. Kemudian nyeri yang hebat yang mengganggu aktivitas itu harus menjadi perhatian untuk melakukan pemeriksaan ke dokter. Biasanya kenapa sih, Dok, kok kita bisa di otot itu ada masalah, otot rahim itu ada masalah, atau kalau kista cairan terjadi juga di daerah situ gitu ya, itu kenapa seseorang tuh bisa terkena itu, Dok? Jadi miom itu memang sampai sekarang kenapa bisa muncul miom, satu orang bisa muncul satu enggak, itu masih belum jelas. Tapi sangat berkaitan dengan estrogen, hormon. Oke, hormon ya. Iya. Jadi si otot rahim itu, otot di dalam sel otot uterus itu dia punya namanya sinyal untuk menerima estrogen yang berlebihan, menerima hormonal yang berlebihan, ya, sehingga ada satu perempuan yang bisa menimbul miom, ada yang enggak, ya. Jadi ada sinyal di dalam otot, sel ototnya yang lebih aktif untuk menerima, merespon hormonal. Kalau ditanya kok bisa begitu, ya nggak tahu. Tapi hormon itu kan bukannya ada pengaruh dari usia, kemudian juga makanan yang kita konsumsi, benar nggak sih, Dok? Yes. Makanya kebanyakan miom itu munculnya di usia reproduktif, di mana hormonal masih aktif, masih biasanya berputar. Umur berapa tuh, Dok? Ya sekitar umur 18 sampai 35, 40 itu masih memang usia reproduktif kan. Iya. Nah, berarti apa ya penanganannya untuk miom ini seharusnya seperti apa, Dok? Kalau kita bicara miom, kita harus lihat case by case ya. Karena miom itu, karena dia miom dan otot, dia dalam otot, tergantung posisi si miomnya lagi sekarang. Posisinya pun menentukan. Karena posisi miom itu juga menentukan munculnya gejala, keparahan gejala, itu menentukan. Emang yang paling parah posisinya di mana, Dok? Biasanya yang tergantung juga sebenarnya. Makanya harus kita nilai dari klinis, simptomatisnya pasien, keluhannya apa, sama kita samakan dengan pemeriksaan yang kita lakukan, pemeriksaan fisik dari luar, pemeriksaan penunjang seperti ultrasound, USG, atau CT scan atau MRI. Kita lihat, kita satukan, kita nilai. Jadi kita nggak bisa menduga-duga atau istilahnya self diagnose ya, Dok ya. Maksudnya untuk mendiagnosa diri sendiri gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu ya, Dok ya. Memang harus ditangani sama ahlinya gitu. Ya betul. Kadang-kadang memang miom itu kalau dia besar, kita bisa raba dari luar. Mungkin sang pasien juga mungkin bisa lihat, bisa meraba juga ya. Dia bisa meraba, oh saya ada benjolan. Ya mungkin mungkin saya ada miom, bisa aja, bisa. Tapi untuk menentukan ini miomnya posisinya di mana, ukurannya seberapa,
dan tindakan yang akan diambil apa itu ya mesti harus kontrol ke Ke dokter. dokter. Ya. Oke, tadi kan dokter bilang posisi juga menentukan apakah miomnya ini parah atau enggak. Kemudian barusan juga dokter mention ukuran. Ya. Nah, ukurannya nih biasanya dok yang apa ya yang cukup parah itu apakah ukuran juga menentukan keparahan juga? Ya, jadi tetap kembali lagi ke posisi miom. Sebenarnya kalau ada gambar lebih enak ya. Cuman kan kita podcast nggak ada gambar. Jadi miom itu sebenarnya terbagi 4. Secara garis besar dia ada miom yang letaknya agak keluar dari rahim. Kita bilang mioma subserosa. Kemudian miom yang di dalam otot rahim betul-betul dia nempelin di tengah-tengah otot. Kita namakan mioma intramural. Kemudian ada miom yang dia mendesak ke dalam rongga rahim. Kita namakan miom submukosa. Dan ada satu lagi miom yang bertangkai. Miom yang bertangkai bisa di dalam rongga rahim, kita namakan mioma gebur. Nah, itu semua memberikan gejala yang kadang-kadang tidak sama, tergantung posisinya. Tapi yang namanya kalau miom sudah sangat besar, ya pasti gejalanya hampir mirip ya, nyeri pasti. Tapi kalau ukurannya masih agak kecil-kecil, kadang-kadang berbeda. Misalnya miom subserosa yang agak keluar ukuran 5 cm sama mioma gebur yang ada di dalam rongga rahim 5 cm itu biasanya berbeda keluhannya. Lebih parah yang ada di dalam tengah-tengah rongga rahim, memberikan keluhan perdarahan banyak, perdarahan hebat. Itu sering kita ketemukan. Bahkan sampai hemoglobinnya turun sampai ngedrop sekali. Wow. Walaupun cuma 5 cm sampai 6 cm. Tapi kadang-kadang ada yang miom yang besar, misalnya 8 cm, tapi letaknya agak keluar, pasiennya agak besar, agak gemuk, kadang-kadang dia nggak tahu ada miom. Nggak berasa. Iya, nggak berasa. Sampai suatu saat ukurannya besar sekali, baru mendorong kantung kencing, mendorong usus ke belakang, baru dia keluhannya kok saya susah kencing ya. Kok kalau saya BAB kok susah sekali ya. Nah itu baru muncul itu. Padahal nggak ada keluhan, mens juga normal. Karena posisi miomnya. Oke. Kalau udah kayak gini apa harus selalu operasi dok? Tidak selalu ya. Tidak selalu. Tapi prinsipnya kami miom yang menimbulkan gejala itu harus ditanganin. Oke. Ya, Berarti miom, sebelum sampai ke operasi apa aja yang biasanya dokter lakukan? kalau memang ukurannya hanya 5 cm terus posisinya ini misal lah ya, misalnya 5 cm posisinya agak keluar dari rahim yang kita namakan subserosa, terus tidak mengganggu aktivitas, tidak mengganggu nyeri, tidak mengganggu haid. Biasanya kita observasi aja, tapi pasien selalu kita kasih tahu rajin kontrol. Misalnya per 4 bulan, per 6 bulan, per setahun, rajin kontrol supaya jangan sampai nanti tiba-tiba membesar mendadak, baru muncul gejala, baru mau ditanganin, ya kan kadang-kadang sudah terlalu besar, ya HB sudah ngedrop. Nah, jadi kita nggak mau, jadi kita maunya observasi. Jadi seorang wanita kalau terdiagnosis ada miom, walaupun belum ada rencana planning operatif, saran kita tetap lakukan pemeriksaan berkala. Karena miom itu cenderungnya membesar selama usia reproduktif. Tapi kalau ditangani secara berkala seperti itu dok, apakah bisa sembuh total? Biasanya kalau tanpa operatif, biasanya kita dengan terapi hormon. Ya kita turunkan hormonnya. Kan dari awal kan kita percaya itu miom itu hormonal dependent, dia tergantung hormon. Ya, jadi ya tindakan kita kalau non operatif ya kita turunkan hormonalnya, kita tekan hormonalnya dengan harapan miomnya tidak bertambah besar. Kalau untuk menghilangkan sama sekali itu agak sulit ya, apalagi kalau ukurannya sudah di atas 5 cm itu agak sulit. Ya, yang kita mau jaga supaya kita menekan, jangan sampai membesar terus dengan cepat. Karena kan begitu sampai di usia menopause dengan miom yang ukurannya tidak terlalu besar, tidak ada gejala, kita nggak apa-apain. Kita biarkan aja sih biasanya. Oke. Jadi supaya ini semua tidak terjadi ya dok ya, sedini mungkin berarti kan kita harus ada upaya pencegahan. Apa sih dok biasanya yang harus kita lakukan? Ya, miom itu sebenarnya nggak bisa dicegah. Iya, kenapa satu orang bisa muncul miom, satu enggak? Ya
kita nggak bisa jawab. Hmm. Tapi dia memang hormonal dependent. Oke. Ya, yang bisa kita lakukan ya misalnya berat badan terlalu berlebih, obesitas, ya kita turunkan, kurangin makanan-makanan yang fast food, Ya. segala macam, yang tinggi kolesterol, yang tinggi itu, supaya menurunkan hormonal juga sebenarnya. Iya, karena tadi kita sempat mention juga makanan juga berpengaruh ya dok ya sama hormon. Iya, terlalu gemuk misalnya kan, kegemukan dengan kadar lemak yang tinggi, lemak itu sebenarnya dikonversi juga jadi estrogen sebenarnya. Oke. Jadi memicu si miom ini lebih subur lah istilahnya. Jadi satu tindakan yang bisa kita ambil preventif, yaitu paling menurunkan berat badan, menjaga makanan supaya sehat. Itu dia, penting banget ya, menjaga berat badan dan menjalankan pola hidup sehat ternyata berpengaruh juga ya dok ya, sama organ reproduksi kita. Oke deh kalau gitu dokter, terima kasih banyak. Hari ini saya dapat ilmu baru lagi seputar kebidanan dan kandungan ya, terutama spesifiknya tentang miom, dan mungkin banyak juga yang penasaran. Dan sudah terjawab sekarang, ternyata beda banget miom sama kista ya Sobat IMC ya. Oke, kita ketemu lagi nanti di IMC Podcast Corner berikutnya. Tapi kalau misalnya Sobat IMC pengen tahu nih jadwal Dokter Dian di Rumah Sakit IMC Pekayon ini hari apa, jam berapa, bisa cek di www.imc.id. Kemudian juga silakan juga follow Instagram @rs.imc untuk tahu aktivitas-aktivitas kita ya dok ya. Dan juga tonton IMC Podcast Corner hanya di YouTube Rumah Sakit IMC bareng saya Lini Diandra, dan juga tentunya dokter-dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC. Terima kasih sekali lagi Dokter Dian. Kita ketemu lagi next time. Oke, sampai jumpa Sobat IMC di IMC Podcast Corner berikutnya.